Ibu dan Bapak serta saudaraku sekalian, selamat bertemu dalam ibadah hari Jumat, ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Jumat 28 Mei tahun 2021. Mari kita bersama-sama mengawalinya dengan mempersiapkan Kidung Jemaat nomor 14. Monggo kita buka. 14 bait pertama dan bait yang kedua, kita hayati bersama-sama Kulo Samyo Tetunggilan. Kulo Samyo Tetunggilan ngabekti mring Pangeran, wit sinungan kacekapan wabagas kasarasan. Kula tansah gunggung Gusti lan ajri aseyekti, weting ayo ming sehiro sestu tentrem rajo. Kula rino paning bekjo rinten talutan kendhat, ing lelampahan prasaja dalas rono mukjizat. Kula tansah gunggung Gusti lan ajri haseyekti, weting ayo ming sehiro sesu tentrem rajo. Mari kita persiapkan hati masuk dalam ibadah kita. Ibadah keluarga pada malam hari ini ya Bapa, kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah menguatkan kami bersama kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa. Amin. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan membimbing kita dalam ibadah kita hari ini, Amsal 21 ayat yang pertama. Dengan pujian bersama-sama kita menyanyikan KPJ nomor 125, bait pertama lan bait yang kedua. Lamun kula mlampah lan salajengipun. Lamun kula mlampah ning margining Allah, kula sestu ngraosken bingah, kula yakin estu Gusti nuntun tamtu mring tiyang kang pitados satuhu. Musawiji kabekjan sejati, gepitatos mring Gusti wah manut lan bekti. Yen peteng ing manah kapidhong ing sisa, kula nilingken sabding Allah, uwas lan kuwatir wus tamtu sumingkir, angger pasrah kang terus ing manah. Mung sawiji kabekjan sejati, gepitados mring Gusti wah manut lan bekti. Mari kita bersama-sama berdoa.
Hari ini kami bersama-sama akan belajar terhadap firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam keletihan kami memberikan waktu terbaik untuk Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Seminggu telah berlalu dan kiranya boleh kami menghadap mukakan hidup kami dengan firman Tuhan yang sebentar kami akan rasakan dan belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua sehingga kami boleh memahami untuk kemudian memberlakukannya dalam terang juga dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, juga saudaraku sekalian, ibadah kita hari ini mengambil nats dari Perjanjian Lama, dari sebuah perikop yang terkenal yang kiranya juga boleh menguatkan kita bersama, dari kitab Yesaya, pasal 43, bait pertama sampai yang ke-7. Yesaya 43, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kau ciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan apa yang kita rasakan pada hari Pentakosta yang lalu, saya sempat bercerita bahwa GKJW ini istimewa, karena sebetulnya kita tidak diharapkan ada, tetapi justru Tuhan melalui kuasa Roh Kudus membuat gereja kita ini ada di tanah Jawa Timur, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Dan itu luar biasa, dan gereja kita sudah berkembang sangat jauh. Hari ini per bulan Mei ada 175 jemaat, termasuk yang paling baru yang kemarin ada di daerah Sitiarjo, itu Pak Nangklik namanya. Tempatnya Mbah Kung Hardi, saya kira beliau pasti perso, karena dekat sekali dengan Sitiarjo, dan itu memang satu desa. Kemudian kita punya 14 majelis daerah. Jadi satu majelis daerah itu biasanya 10-12 jemaat. Nah, kita termasuk Surabaya Timur 1 dengan 11 jemaat, ya, mulai dari Bangkalan sampai di Melaten sana. Di sebelah timur rel kereta api, itu paling mudah ya, Surabaya Timur 1. Itu. Masih ada yang Surabaya Timur 2, kemudian ada di Jombang, Surabaya Barat, Malang, dan seterusnya, sampai 14 sampai Madiun. Kita tidak pernah menyangka bahwa gereja Tuhan itu bisa luar biasa. Dan kitalah yang menjadi Gereja Kristen Jawi Wetan. Seringkali kita menuliskannya salah ya Bapak Ibu. Gereja Kristen Jawi Wetan. Bukan begitu. Karena kita ini membacanya harus pakai bahasa Jawa ternyata. Gerejo. Jadi G-R-E-J-A itu bacanya gerejo. Bukan gereja, bukan. Jadi Gereja Kristen Jawi Wetan. Kalau bahasa Indonesia
ini nama diri, nggak bisa Gereja Kristen Jawa Timur ya, nggak cocok karena nama kita memang Gereja Kristen Jawa Wetan. Jemaat mana? Jemaat Tropodo, Jemaat Surabaya, Jemaat mana? Penulisannya begitu. Jadi kita bersyukur bahwa sekalipun sulit sekali, tetapi istimewanya kita ini ada dan diberkati Tuhan. Itulah GKJW. Jadi semua orang senang dengan kekhasan ini. Sehingga sesanti kita adalah Patunggilan Kang Nyawiji. Dan salam kita adalah salam Patunggilan. Tidak tahu siapa yang memulai, tetapi akhirnya itu menjadi ciri khas kita. Walaupun sebetulnya itu bahasa Jawa yang sangat umum, tapi kalau kita bilang salam Patunggilan, pasti itu orang GKJW. Dan kita bersyukur karenanya. Nah, saudara-saudara, tentu karena kita ini menjadi orang yang istimewa, jadi kita harus hati-hati. Seperti kalau kita merawat barang yang istimewa. Ya, kalau kita punya sesuatu yang istimewa, kesayangan, entah itu binatang mungkin, ya anjing, kalau Mbak Gebi ini senangannya anjing ya. Ada binatang kesayangan, pasti gak mungkin dikasih gereh gitu ya. Apa dikasih gereh ya? Kalau anjing dikasih gereh kan ya malah rontok semua ya. Makanannya anjing apa? Biasanya kan yang mahal-mahal. Mungkin malah lebih mahal makanan anjing daripada kita ya. Kemudian kalau suntik misalnya, gak mungkin suntik abal-abal. Dokter hewan itu selalu lebih mahal. Ya, obatnya untuk hewan lebih mahal. Tapi kan kita tidak eman-eman ya. Itu istimewa. Belum nanti kalau punya barang kesayangan, pasti kita ngerawatnya dengan hal yang baik kan. Kemudian rumah kesayangan, kalau perlu dikasih macam-macam lah. Kalau perlu dikasih hiasan, kemudian ditambah ini supaya ditata, bocor sidik, langsung dikerjakan. Supaya tidak bocor, dihias supaya indah. Jadi dirawat baik-baik. Tapi seringkali kita ini tidak sadar bahwa kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Yakub yang akhirnya bernama Israel, jadi di ayat 1 di Yesaya 43, aku telah menebus engkau dan memanggilmu sekarang Israel ya. Engkau ini kepunyaanku, kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi orang yang istimewa. Bahkan dijanjikan kalau menyeberang tidak akan tenggelam, kemudian kalau melalui api atau tantangan kita tetap terselamatkan intinya. Karena Tuhan sendiri yang menyelamatkan, Tuhan sendiri menganggap kita istimewa. Makanya dalam kehidupan kita, jangan sampai kita merasa bahwa aku ini biasa-biasa saja, aku cuma warga pasaman, enggak boleh begitu. Semua sama di hadapan Tuhan. Estu aji, kalau bahasa Jawanya itu aji ya Bapak Ibu di sini. Sarehne sira iku aji ing paningaling sun tuwing mulya. Jadi karena engkau itu istimewa, berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihimu. Jadi kalau ada orang percaya tidak merasa ayat ini menguatkan, itu aneh menurut saya. Kita ini disertai, istimewa, dan dijaga oleh Tuhan. Makanya kita tetap harus setia. Karena prastianipun Gusti menika, janji Tuhan itu tidak pernah luntur bagi orang yang memang setia dan ngugemi utawi patuh pada janjinya itu. Janji Tuhan. Itu sebabnya Yakub akhirnya menjadi orang yang mendapatkan janji Abraham dan Ishak. Dia bahkan diberikan karunia menjadi yang memulai sejarah Israel bersama 12 suku, yaitu anaknya itu yang menjadi ciri khas Israel dengan 12 suku itu sampai sekarang. Dan itu luar biasa karena apa? Karena Tuhan betul-betul ingin menjagai mereka. Makanya kalau ada orang-orang dari sana ya mereka sangat taat kepada perintah Tuhan. Hari Sabtu kalau di Yerusalem itu nggak ada orang pakai mobil kalau orang asli di sana. Semua harus jalan kaki ke sinagog ya, ke tempat ibadah itu. Benar-benar hari Sabtu itu tidak boleh ada kendaraan yang lewat. Kalau kendaraan yang lewat bisa dipastikan itu bukan orang dari sana, jadi turis memang bisa. Tapi kalau orang asli sana, listrik pun mati untuk menghargai itu. 1 hari penuh untuk Tuhan. Makanya kita bertanya, apakah kita juga sudah pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan 1 hari penuh saja setiap minggu, dan itu setiap kali. Kita bersyukur di sini ada hari raya Nyepi ya, tetapi itu kan 1 tahun sekali. Kalau di negerinya Yakub itu 1 minggu sekali Nyepi itu. Benar-benar pati geni.
Ya, mungkin masaknya jadi nggak enak ya, tapi 1 hari memang betul-betul untuk ke tempat kudus Tuhan. 1 hari. Berapa waktu sebetulnya yang kita aturkan kepada Tuhan selama 1 minggu itu? Ono 1 hari? Oh, kalau kebaktian jangan lama-lama Pak, suwen gitu kadang-kadang. Padahal paling banter kebaktiannya 1 jam 1/4 itu ya. Malah ada gereja-gereja itu ada tulisannya, kebaktian maksimal 1 jam 15 menit, setelah itu harus amin. Waduh, ditulisi itu. Kadang-kadang kalau saya terlalu lama ngobrol itu, sudah terlalu lama Pak Lufi, durasi. Waduh, akhirnya golek amin, cepat-cepat amin. Padahal berapa lama sih sebetulnya waktu yang kita aturkan untuk Tuhan selama seminggu? Paling doa makan, doa bangun pagi, doa mau mandi mungkin. Kalau ada. Doa setelah mandi, atau mungkin doa bersama. Tapi saya yakin nggak sampai 1 hari penuh kan. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam kehidupan kita kalau kita betul ngatur ke yang paling baik untuk Tuhan memberi waktu yang lebih baik. Ya. Kapan mulainya? Sejak sekarang lah. Pasti kita juga diparingi berkat yang jauh lebih baik. Dalam suasana persekutuan itu juga saling menguatkan ketika kita sungguh-sungguh merasa satu hati. Ya. Gereja ini adalah pasar yang sangat besar sebetulnya. Kalau kita mau rukun, dan kita bisa sebetulnya kalau mau. Ya rencananya sih akan ada penjualan beras, misalnya kita koordinasi, nanti kita ada tim penggerak ekonomi warga ya. Satu warga itu kan pasti butuh beras ya, kita sediakan misalnya di gereja itu. Ada yang nangani, mungkin pemudanya yang ngatur nanti ada komisinya dan sebagainya. Itu memungkinkan sekali, beras saja, itu sudah berapa itu warga kita yang butuh beras. 1 orang paling enggak 5 kilo itu, 1 bulan itu. Kalau 5 keluarga, ya sudah kalikan saja. Kalau kita berapa keluarga, kalau bisa harganya lebih murah sedikit, enggak masalah. Kita aturkan misalnya beras yang bagus ya, beras yang semua suka lah, misalnya biasanya ada beras-beras yang panjenengan tahu lah. Ayo kita tata itu, bisa kalau mau. Terus yang lain-lain. Ya. Kemudian ada marketplace ya yang kita buat itu, kita gunakan maksimum lah, nggak apa-apa. Biasanya gereja kan takut, kok bisnis, kita semua bisnis Bapak Ibu. Ya. Nggak apa-apa menurut saya, itu bagian dari kegiatan kita untuk merawat yang istimewa itu. Istimewa tidak hanya identitas, tetapi bagaimana hubungan kita ini juga istimewa itu. Ayo kita buktikan, kita sudah lama bersaksi bahwa Tropodo adalah gereja yang rukun, yang semangat, yang tidak mengenal lelah, yang berpengharapan, yang kompak ya. Dan saya juga tersemangati untuk itu. Mari kita buktikan terus dan kita laksanakan. Gak usah khawatir apa kata orang, tapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan dan kita ini istimewa. Tetaplah dalam suasana istimewa karena kita ini berharga di mata Tuhan. Dan yakinlah ketika kita sungguh setia dalam keberhargaan kita untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pun juga memberkati kita dengan limpah. Dan kita bisa menjadi tempat, menjadi berkat sekaligus berbagi berkat. Yakinlah bahwa kita istimewa, bahkan kita ini mulia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kita dihargai di mata Tuhan dan mulia. Mari kita memuliakan namanya dengan persembahan kita. Kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan KPJ nomor 154. Bait pertama dan bait yang kedua. Adrenging tias kula. Adrenging tias kula ngaturken panuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan mung punika Gusti pisusung sang jiwa lan raga wit kula tandarbe pondo kang
saibo endae setresno patuko Gusti kula kagungan patuko rimati mumpuni ka Gusti pisusung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tandarbe pondok kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mumpuni ka Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mregesang kawula kagemo patuko piranto sapolo. Mari kita bersama-sama berdoa. Bersyukur ya Tuhan kami diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh mengingat saudara-saudara kami yang boleh bersama kami hari ini. Untuk keluarga Ibu Giniati, keluarga Bapak Dwi Teguh, keluarga Bapak Asrinanto, keluarga Bapak Suksmo Aji, yang boleh bersama kami menjadi tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan ibadah keluarga hari ini. Tuhan memberkati pergumulan mereka, sukacita mereka, kesehatan mereka, dan kebahagiaan mereka. Biarlah apa yang menjadi persembahan mereka boleh diberkati Tuhan. Juga persembahan yang boleh kami haturkan hari ini, kami sungguh bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk melakukan yang terbaik, menunjukkan kasih kami dan membukti baktikan cinta kasih kami kepadamu melalui gereja milik Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi kami semua untuk menjalani hari-hari yang akan datang, sembari kami menyadari kembali betapa istimewanya kami yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dengan pengharapan yang besar dan berkat-berkat Tuhan indah selalu, sekalipun kami belum meminta, tetapi kami yakin Tuhan sudah memberikan menurut apa yang dipikirkan Tuhan, kebaikan bagi kami menurut Tuhan sendiri. Berkati semua pergumulan kami, para anak-anak-Mu, untuk menjalani kehidupan dengan banyak pergumulan dan tantangan. Kuatkanlah kami, supaya kami tetap setia di jalan Tuhan, dan pada akhirnya kami melihat kebahagiaan luar biasa dicurahkan untuk kami, ketika kami sungguh setia menantikan hari dan waktunya. Izinkanlah kami untuk berjalan dengan hati-hati, dengan penuh penyerahan dan tidak emosional, karena kami menikmati setiap waktu pemberian Tuhan dan tahap-tahapan dalam kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk semua rencana hidup kami. Bagi anak-anak-Mu, para pemuda yang sedang bekerja, yang sedang menempuh ilmu, dan mempersiapkan kehidupan mereka berikutnya, dengan perjalanan ini Tuhan menyertai. Apapun yang menjadi pergumulannya, kami mohon Tuhan bersama kuat kuasa Roh Kudus yang boleh kami minta hari ini pula membekali kami, biar kami tidak pernah sendiri berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu juga yang masih di lingkup PAUD sampai SD, sampai TK, dan SMP dan SMA, bahkan di perguruan tinggi. Mereka siapkan semuanya, boleh menjalani laku di masa-masa pandemi ini yang mewajibkan kami tidak bertemu muka, tetapi kami boleh bersama Tuhan, menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan standar baru yang membuat kami jauh lebih kreatif dan bersemangat karena Tuhan memberikannya untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami belum bersyukur atas keistimewaan kami di hadapan-Mu dan menjagainya setiap waktu, detik di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang memiliki masalah, para orang tua, adiuswo, yang memiliki masalah kesehatan. Tuhan berikan kekuatan untuk menjalani semua itu, sehingga mereka beroleh jalan dan
kebaikan Tuhan melalui apapun yang mereka lakukan. Berkati mereka juga yang melakukan kebaikan demi saudara-saudara kami tersebut. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh menjalani masa-masa sukacita bersama Gereja Kristen Jawi Wetan di Pasamuan Tropodo ini. Berkati kebersamaan yang luar biasa ini, bahkan kami bisa merasakan kami istimewa, kami diberkati, dan sungguh kami ingin menjagainya sampai kapanpun juga. Gereja Tuhan menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Satu persatu warga jemaat-Mu Tuhan tilik, berkati, kuatkan mereka. Demikian juga majelis jemaat-Mu semuanya yang boleh belajar untuk melayani para komisi jemaat dan siapapun yang boleh membawa kebaikan bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, ampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bernegara kami, negara NKRI, yang boleh membawa kami dalam sukacita dan bersyukur bahwa Tuhan memberkati Indonesia. Berkati negara kami ini dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah curahkan sebelumnya. Berikanlah sampai selama-lamanya. Dan ini adalah berkat Indonesia untuk dunia. Bahkan itu diberikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dalam kuat kuasa Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa kita selalu bersama dalam perahu Tuhan Yesus untuk membawa kita selamat sentosa sampai di tujuan kita, bahagia bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Hitung KPJ 335, bait pertama dan keempat. Ono perahu layar margi raharjo, aku nunggang praune Gusti, mulane ayem lan enggaring ati. Ono prau layar margi raharjo, Gusti kang dadi juru budiniro. Sapa kang arep nguwatke cintaku, nunggang ing praune mesti waluya. Nunggang kanca mara, nunggang aja wedi ing ombak prahara. Te praune Gusti mesti tatan kenter, mesti slamet lakune mula aja kuwatir. Aku ya wis nunggang praune Gusti, mulane ayem lan enggaring ati. Angine ribut nyang ombake agung, mulane tan kuatir malah kudu ngidung. Nunggang kanca mara, nunggang aja wedi ing ombak prahara. Te praune Gusti mesti tatan kenter, mesti slamet lakune mula aja kuwatir. Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu, percayakan pada hidup yang adalah milik Tuhan ini, disertai Tuhan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, sumber segala rahmat dan kehidupan, dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sang penebus dosa dunia, bersama kuat kuasa Roh Kudus, menyertaimu senantiasa, mulai hari ini, sungguh dan selalu, sampai Maranatha tiba, sampai Tuhan Yesus berkenan menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita, tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita, tentrem raharjo sing Gusti kita. Demikian Bapak dan Ibu serta saudaraku semua, ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita yang adalah istimewa di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Tetaplah setia, karena Tuhan Yesus memberkati kita sungguh sampai selamat. Raharjo sing